Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasula Chandra dengan NIM 666121023 dari kelas 4C jurusan Administrasi Publik. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Strategi dengan judul Analisis Manajemen Strategi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya, misi dari BPBD yaitu bangsa dalam menghadapi bencana. Misinya ada melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan efisien. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitas dan rekonstruksi yang lebih baik, yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana, penyelenggaraan pendukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dan prinsip good governance. Selanjutnya ada tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Selanjutnya sasaran dengan metode SMART pada BPBD. Yang pertama ada spesifik, yaitu meningkatkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan darurat. Yang kedua ada measurable, mengukur tingkat kesadaran, kesigapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang ketiga ada attainable, yaitu dengan memiliki usaha rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana secara efektif untuk pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan, penanganan, dan pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi. Yang keempat ada relevan dari tujuan BPBD sejajar dengan tujuan BNPB Republik Indonesia dalam penanggulangan bencana daerah maupun sekitar. Yang kelima ada timely. Selama periode awal tanggap darurat bencana terutama dengan skala besar seperti tsunami, efektivitas tanggap darurat pada 72 jam pertama setelah bencana merupakan masa yang paling penting krusial untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa di wilayah yang terdampak. Dan dalam 72 jam pertama bantuan harus tepat sasaran dan secepat mungkin. Selanjutnya, analisis internal pada tabel IFAS. Nilai IFAS BPBD adalah 2,47 dari peluang ditambah 1,2 dari tantangan, yaitu sama dengan 3,49 dengan interpretasi baik. Strategi yang telah dilaksanakan oleh organisasi BPBD saat ini memiliki kemampuan yang moderat berbagai faktor di lingkungan internalnya. Selanjutnya, analisis eksternal. Pada tabel EVAS, nilai EVAS BPBD adalah 1,91 dari peluang ditambah 1,85 dari ancaman, sama dengan 3,76 dengan interpretasi baik. Strategi yang di organisasi BPBD saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam menjawab berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Selanjutnya pada kuadran strategi BPBD, sumbu X sama dengan IFAS dengan nilai 3,49 dan sumbu Y sama dengan EVAS dengan nilai 3,76 dan termasuk kuadran 1 strategi agresif. Analisis matriks SWOT pada kekuatan atau strength dan opportunity atau peluang. Menghasilkan analisis SWOT antara strength dan opportunity yaitu yang pertama, meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pegawai BPBD dengan nilai bobot 0,09, rating 3, dan nilai 0,27. Yang kedua, mempertahankan sumber daya manusia dengan baik dengan penilaian bobot 0,08, rating 4, dan penilaian 0,32. Selanjutnya, analisis matriks SWOT dengan weakness dan opportunity menghasilkan pemerintah harus melihat langsung sarana dan prasarana yang ada pada organisasi. Penilaian bobot 0,10, rating 3, dengan nilai 0,30. Yang kedua, menerapkan dukungan sesama organisasi baik pusat maupun daerah dengan penilaian bobot 0,12, rating 2, dan penilaian 0,12. Selanjutnya, analisis matriks SWOT antara strength dan threat.
atau ancaman dan kekuatan, menghasilkan pegawai BPBD dalam melakukan pelayanan harus terus meningkatkan pelayanan yang dilakukan dengan penilaian bobot 0,11, rating 3, penilaian 0,33. Yang kedua, menciptakan tingkat lingkungan sosial antara organisasi BPBD dengan penilaian bobot 0,11, rating 3, penilaian 0,22. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dengan nilai bobot 0,13, rating 3, nilai 0,29. Selanjutnya, analisis matriks SWOT antara weakness dan threat, yaitu menghasilkan perlunya meningkatkan transparansi penyelenggaraan pelayanan BPBD dengan penilaian bobot 0,7, rating 1, nilai 0,7. Yang kedua, perbaikan saran dan prasarana BPBD dengan nilai bobot 0,9, rating 4, nilai 0,36. Yang ketiga, penambahan pegawai dengan penilaian bobot 0,12, rating 2, dan nilai 0,24. Selanjutnya, menginterpretasikan nilai strategi matriks SWOT. Dari hasil analisis strategi SWOT didapatkan total nilai yaitu 2,64 yang mengartikan berinterpretasikan sedang atau moderat jika strategi tersebut dilakukan di BPBD. Selanjutnya ada balance scorecard. Yang pertama ada perspektif atau aspek dari keuangan. Objektivitasnya itu dana APBN atau APBD. Tujuannya untuk pengelolaan sarana dan prasarana atau kegiatan yang baik. Itu akan membuat pengeluaran tidak meluap serta lebih efektif dan efisien. Indikatornya itu laporan keuangan APBN atau APBD dan dana penanggulangan. Yang kedua ada perspektif customer dengan objektivitas masyarakat yang terkena bencana. Tujuannya itu kepuasan masyarakat dalam mendapatkan penanggulangan daerah yang terkena bencana di sekitar dan meningkatkan pelayanan BPBD tersebut. Indikator itu kualitas SDM yang tercukupi. Perspektif ketiga itu internal business process dengan objektivitas manajemen organisasi dengan tujuan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan job desk. Indikatornya itu pertambahan jumlah pegawai. Perspektif yang terakhir learning dan growth dengan objektivitas masyarakat dan pegawai BPBD. Tujuan perkembangan dalam sistem pelayanan penanganan BPBD. Indikatornya itu meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Yang terakhir ada implementasi dan evaluasi. Saat ini BPBD telah mengimplementasikan salah satu misinya, yaitu membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan efisien. Pada evaluasinya, organisasi BPBD ini lebih perlu untuk memperbaiki faktor penghambat kinerja, yaitu terkait motivasi pegawai dengan diberikannya imbalan berupa bonus atas apresiasi pegawai dari BPBD kepada pegawainya yang berprestasi, baik itu berupa finansial ataupun penghargaan non-finansial. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.